kepikiran Akio tuh awalnya karena inspirasi dari band Fish. Ada judulnya Sectum Sempra. Terus kayak wah unik banget nih pakai mantra Harry Potter dijadiin lagu. Akio itu mantra untuk narik suatu objek gitu loh Om. Jadi kayak kalau di lagu ini tuh dipakai untuk narik ceweknya biar lebih pede gitu loh. Kayak udah nggak usah malu-malu gitu lah. Akio girl, come on and come over. So please come here closer. Did you know that you don't need to be perfect? You be my girl, and I want you stay, baby. Halo Sobat TK, ketemu lagi podcast Kinari. Kita sambut tamu saya hari ini, band Indonesia yang beranggotakan para seiyu. Ada Sound of Sound. Ini karena bukan vokalis begini mas, jadi suaranya agak serak. Jadi mereka itu katanya band yang sedang mulai merintis di industri musik Indonesia. Asalnya dari Bekasi Selatan. Nanti kita tanya Bekasi Selatan panas apa enggak? Nggak apal banget nama kalian. Nanti tolong nanti saya sebutin, kalian tunjuk jari ya posisinya apa. Boleh. Saya udah nyiapin ini. Nah ini sebetulnya nih. Nih, gue bikin contekan sebetulnya nama-nama mereka ini, mudah-mudahan sih nggak salah ya. Ada Bintang Gautama. Hadir. Nih kita tempelin ini. Mas Bintang ditempelin ya. Biar saya nggak salah nyapa. Nah, Mas Bintang ini apa nih posisinya? Sebagai bass. Nah, bass. Oke. Ada Andromeda Feliano. Oke. Mas Andromeda ini saya ini aja ngasih bansos ini. Ini vokalisnya ini nih. Ada Melki Huta Barat. Ini katanya orang Jawa. Huta Barat namanya. Oke. Ada musisi, ada anak band, tapi namanya mirip pemain sinetron. Rizky Bilal. Itu nama punggung lu siapa ini? Ini band doang, nama band. Nama punggung. Iya. Nama band itu. Iya. Wih, keren loh. Kirain ada nama apa gitu. Ada Fauzan Sadieva. Ini Mas Fauzan. Terakhir ada Deki Satria. Ikonik nih karena gaya rambutnya paling beda nih. Oke. Nyiapin banget nih gue deh. Ada Bintang Gautama, ada Melki Huta Barat, Deki Satria, Fauzan Sadieva, Andromeda Feliano, dan Rizky Bilal. Sebetulnya Kak, di antara mereka berenam ada 2 kakak adik kandung ya. Iya. Ini. Oh ya, tebak yang mana? Tebak masuknya yang mana? Yang mirip. Jerah, ada Bintang Gautama dan Andromeda Feliano. Mamanya ada juga di sini, Mas. Ngikut di balik layar. Selamat datang di Palmerah, Sound of South. Jadi benar dari Bekasi Selatan. Benar ya? Benar. Asli ya? Udah Bekasi Selatan lagi. Jadi cocok sama nama bandnya. Yang mau cerita siapa? Jadi tadi saya sebut band beranggotakan para seiyu. Seiyu itu sebenarnya apa? Seiyu itu kalau kita sih paling di kalangan kita kenalnya pengisi suara atau dubber kan. Ya. Nah dari beberapa dari kita tuh emang ada yang ikut terjun ke dalam industri voice acting gitu lah. Kok nyanyi? Kok ngeband? Emang apa passion ya kan? Udah suka musik dan kebetulan juga kalau aku pribadi kan emang gede di lingkungan voice acting ini kan. Jadi ya ikutlah ke arah voice acting ini. Tapi kalau musik tuh emang aku pribadi udah suka musik dari SMP sih. Oke. Itu kurang lebih. Mas Melki juga tergabung dengan Mas Bintang sama Mas Andromeda sebelum di Sound of South ya. Oke. Jadi boleh cerita nggak? Jadi awalnya kenapa
lu gabung di band ini gitu? Oke. Awalnya itu aku kenal sama Bintang tuh di sekolah waktu itu SMA. SMA di Bekasi Selatan. Iya. Itu mepet Jatim kalau itu. Oh, mepet Jatim. Mepet Jatim. Daerah mana? Pondok Gede. Ya. Benar ya. Sering gitu ya. Bekasi aja sudah sini dikit. Terus Nah, kemudian kan kebetulan Bintang tuh udah ada band sebelum ini. Nah, Aksara Biru itu. Bukan. Beda lagi. beda lagi sebelum Oke. itu. Aksara Biru itu Mas Melki udah gabung ya? Udah. Oke. Nah, jadi aku waktu itu kejadiannya lucu ya. Waktu itu lagi nyanyi apa ya? Jadi dia waktu di kelas tuh di challenge gitu. Hmm. Di challenge sama guru kayak kalau nggak salah di kelas ini ada yang bisa nyanyi ya, ditunjuk tuh 2 orang. Satu ada temen aku, satu lagi nih dia. Nah pas dia nyanyi aku langsung kayak wah boleh juga nih. Langsung Suaranya. jatuh cinta dengan suaranya. Iya karena kayak nggak pada umumnya aja gitu, bukan kayak anak-anak pada umumnya nyanyi gitu loh. Terus pas diselidiki lebih lanjut gimana Mas Melki kelanjutannya? Nah, akhirnya dia Karakter vokalnya tuh khas gitu. Iya, jujur iya kayak apa ya? Bukan karakter vokal, mungkin kayak cara dia nyanyi, teknik dia nyanyi sih kayak beda aja gitu. Angkatannya Mas Luki itu siapa yang nyanyi? Yang namanya Huta Barat itu Mas Luki? Angkatan Victor Huta Barat. Nah, betul. Kayak begitu juga Mas Bintang. Jadi, Mas Bintang nggak kenal Victor Huta Barat ya? Oke. kenalan Melki Huta Barat. Iya, oke. Kalau teman saya main bola, Melki Bajai. Waduh. Iya, apa namanya? Oke. Lanjut. Nah. jadi Gak penting itu tadi. jadi ditariklah sama Bintang kan. Buat ikut band. Dulu namanya apa? Serenity Future. Akhirnya Nah, bolehlah lagi masih muda kan mau tambah pengalaman ikut dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Tapi kalau bawa nama Huta Barat itu kan memang harusnya memang kalau orang Batak kan banyak kan doyan nyanyi dan suaranya bagus-bagus itu Mas Melki. Jadi punya suara yang indah tuh bukan anugerah juga sebenarnya kan. Iya, benar. Jadi jadi ini maksudnya kebetulan memang pengen ngeband atau sempet punya kepikiran gue pengen nyanyi solo gitu. Pernah sih sempat kepikiran buat solo, cuma ketemu mereka kan banyak pengalaman gitu. Jadi ikutin jalannya. betul. Jadi banyak juga referensi dari mereka yang nge-build saya juga. Jadi Ya udah jalan bareng-bareng. betul. Jadi terus kalau misalnya untuk solo sih pengen kepikiran, cuma Ntar deh itu. belum untuk saat ini gitu. Oke. Mas Deki Satria, kenapa gabung dengan Sound of Soul? Ditinggal di Pondok Gede juga? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Jati Asih. Jati Asih sekarang maju kan karena ada jalan tol itu kan, jadi lebih ramai kan. Iya. Sekarang betul. Iya, dulu katanya sepi katanya. Mas Deki cerita dong, kenapa gabung di sini? Posisimu apa di sini? Aku ritm. Gitar ya? Iya, Oke. gitar. Awalnya tuh emang tahu ini dari Aal. Aal yang Aal. ini. Aal itu siapa? Ini. Oh, panggilannya di Sibila tuh Aal. Oke. Nah iya. Terus dulu sering nonton band-band dia yang pas di Aksara nih kan masih mereka-mereka. Aku ikut-ikut nonton. Aksara Biru ini? Iya, Oke. sering ikut nonton. Ngumpul-ngumpul juga jadi kenal dari sana. Sampai akhirnya mau bikin band lagi yang baru. Terus ya udah aku join di situ. Kayak ngerasa oh ini enak juga nih, maksudnya kelihatan dari anak-anaknya satu visi juga gitu, udah kenal sefrekuensi. Itu kan yang paling penting di situ Betul. kan. Nah, makanya udah deh join gitu. Jadi membernya Sound of Soul itu gampang nggak akhirnya untuk ngerawat rambut gitu? Ini paling lama sih aku kalau Paling lama bener ya? Tapi emang berdasar fakta itu, Om. Ah. Paling Oh, lama panggilnya siap-siap. Om. Kalian Bintang lahir tahun berapa? 2002. Wah, aku is demo wih. Wah, wih gitu. Apa tadi? Cerita apa? Ini berdasarkan fakta ya, kalau dia tuh tiap kita prepare, Ya, pokoknya paling lama antara dia sama apa Mas Rizky ini. Oke. Karena kan rambutnya Gondrong juga. ya? Pakai tentin. Kemarin tuh ada yang datang ini ya Mas Abren ya, ada yang datang Good Morning Everyone namanya. Band itu basisnya itu Dani. Itu juga begini, cuman dia lebih lebat Mas Deki. Rambutnya lebih lebat kayak
Ahmad Albar zaman dulu. Zaman awal-awal merintis karir di industri film Indonesia begitu kan. Tapi khas jadinya khas. Iya. Ikonik. Ikonik. Ya. Mas Diki juga CIU juga? Enggak, Bukan. Jadi benar-benar musisi. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mas Al, CIU juga? Kalau aku enggak, bukan seiyu. Cuman untuk di industri dubbing ini saya jadi recording engineer-nya. Oke. Itu belajar dari mana? Itu Dapat keterampilan itu? Selain Mas Al apa? Posisinya apa? keyboardist. Keyboard. Selain main keyboard, terus punya kemampuan itu belajar dari mana? Kalau untuk jadi recording engineer, saya diajarin sama Bintang ini. Oh, jadi otaknya ada di sini ya semuanya. Iya, semuanya. Oke. Belajar terus dipasrahi. Iya, diserahin. Berkembanglah sendiri ya. Iya, diberikan tanggung jawab itu gitu. Iya. Terpaksa apa seneng itu? Seneng sih. Dapat apa? Dapat selama ini apa yang dikerjakan sama Mas Al? Mungkin kalau pengalamannya tuh kayak nonton film duluan. Ya Nonton kan? film. Bisa dapat akses nonton film duluan. Kalau misalkan Bukan akses nonton konser, mah nonton film ini. Iya kan di dunia voice dubbing. acting ini, dunia Oke. dubbing ini. jadi kayak udah tahu jalan ceritanya kayak gitu. Terus tugasmu apa? Di band ini tugasnya apa ya? Selain jadi keyboardist tadi, Mungkin sebagai programmer itu. ngebantu kayak aransemen musik, terus bikin sequencer juga Iya. kayak gitu. Bertanggung jawab pada hasil rekaman juga itu. Iya. Harus sempurna gitu. Benar. Kalau nggak sempurna, Mas Bila tanggung jawab ya. 100% saya tanggung jawab. Tanggung jawab rame-rame sih Om itu. Cuma mungkin kalau kita mau manggung kan suka ada backing yang instrumen yang kita nggak mainin tuh. Kayak synthesizer, kayak pad gitu-gitu biasanya tanggung jawab si Mas Aal. Mas Aal ya. Gitu. Jadi tambah ilmu ya, Mas Aal ya. Kalau Adik di Andromeda, tadi Ibu cerita loh, karena Ibu tuh suka sama apa namanya? Apa Bu? Bintang Galaksi, makanya namanya Andromeda. Kalau kata Mbak Pia karena penggemarnya Senseiya, makanya ada Andromeda. Iya. Jadi betul itu, Mas Andromeda. Apa? Apa jabatanmu di band apa ini? Posisinya apa? Aku drummer, Drummer. tukang gebuk Di belakang ya, di belakang. nggak kelihatan ya. Iya. Tapi nggak pernah cemburu sama Mas Melki yang selalu di depan gitu ya. Enggak, aman aja aku mah. Seiyu juga berarti ya. Seiyu juga. Dapat apa? Selama ini dapat apa selain bermusik? Dari pernahkah dapat project? Karena ini sebetulnya ibunya Mas Bintang sama Mas Andromeda ini berpengalaman sebagai dubber, namanya Bu Novi Burhan. Makanya mereka berdua sebetulnya suka disebut sebagai klan Burhan. Kalau di industri voice actor, dubber itu udah populer ya Bu ya. Udah terkenal ya, makanya ibu nyebutnya darah biru, klan darah Itu biru. sebenarnya sebutan dari salah satu media sih Om. Oh. Kayak dia udah lumayan sering ngeliput kita kalau lagi ada project Oke. baru. Dan selalu tagline andalannya tuh Seiyu Darah Biru gitu. Karena keluarga semuanya akhirnya jadi voice actor ya. Iya, kurang lebih. Ibu mau gabung nggak nih? Berarti kalau ada darah birunya ada rakyat jelata dong ya. Waduh. Iya, ada klan darah biru, ada yang rakyat biasa, ada berdaber gitu. Tapi enggak. Andromeda boleh cerita pengalamanmu selain bermusik tadi ngapain? Pernah kerjain apa sebagai dubber? Oh, aku dubber sih. Ini boleh disebutin judul? Boleh. Oke. Ya nggak boleh, belum tayang ya Bu. Oh ya, udah tayang alhamdulillah. Aku sih berperan sebagai Luffy di One Piece live Uish. action Netflix. Terus sempet Bajak laut. aduh. Gimana suaranya gimana? Mas, aduh. Waduh. Gumu-gumu aja. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Ingat sih, kan ada jurusnya tuh. Oh ada jurusnya. Iya, jurusnya Luffy. Oke, Jurusnya ya. Luffy. Gomu pistol. Nanti kita lihat di Netflix ya. Ya, bisa ditonton. Bisa. Jadi akhirnya ketularan ibu nih. Iya, kurang lebih karena sering ikut ibu juga pas masih kecil, jadi ngeliat juga, terus akhirnya disuruh terjun juga sama ibu.
Jadi cemplung lah. Oh, cemplung. Dicemplungin. Iya, di dalam. Jadi asik mana? Asik dubber apa main musik sama mereka ini? Main musik sih asik sih. Asik aslinya. Asik. Lebih senang main musik. Lebih senang main musik. Berarti besok kalau ada proyekan enggak usah deh. Jebakan ini. Jebakan ini. Itu gabung karena udah lama sama manggilnya Mas apa? AA. Iya. Sudah lama main band sama AA, kemudian ya udah ngikut aja gitu. Ya kan dulu sempat les musik juga kan sama AA. Terus tiba-tiba dia mau bikin band. Terus aku langsung ditarik, "Dek, ikut gua ayo bikin band." Jadi drumnya. Oh, ya udah, aku ngikut-ngikut aja ya udah. Karena adik selalu ikut kakak ya. Ya betul. Iya, dia kalau nggak gitu nggak terarah, Om. Oh, nggak terarah ngapain? Ngapain Andromeda? Nggak terarah. Saya nggak ngapa-ngapain sih. Om. Kebanyakan bingung dia, Om. Itu aja dadakan sebenarnya waktu itu. Kajaknya dadakan. Enggak, aku tuh sebenarnya emang pengen serius di musik gitu kan. Aku request tuh mau inilah les basic, seenggaknya ada basic gitar yang bisa paham not balok lah aku gitu. Nah terus pas daftar, dia juga tiba-tiba mau ikutan. Ya udah apa nih, mau ikutan apa kan banyak tuh, ada bass, ada apa. Dia milihnya drum. Diarahin dari sama situ. Mas Bintang diarahin. Tapi emang Milih sebelumnya sendiri. dia udah interestnya ke sana kayaknya. drum. Cuma belum sebegitu besar interestnya. Akhirnya pas aku terjunlah ke situ, dia ikut. Bukan karena dipaksa ya. Bukan. Bukan. Karena emang lebih suka gebuk-gebuk aja sih. Sama kayak Andi Rif sama Maggie kan. Kakak adik kan juga. Iya. Maggie itu kan drum juga kan. Bedanya kalau Andi kan vokalis, kalau Mas Bintang motoris. Asik. Ya, motoris. Easy. Mas Fauzan, saya juga. Enggak, Mas. Bukan. Kaget loh dia ditanya. Jadi apa posisimu apa di sini? Aku di band ini posisinya sebagai lead gitar. Lead gitar, lebih rumit ya daripada Mas Deki ya. Iya, gitu Om. Apa namanya melodi begitu ya? Iya Om, betul. Oh, selain main gitar apa? Di Sound of Shot ini bikin lagu juga kah atau? Aku bikin lagu juga Om. Nanti single ketiga insya Allah. Lagunya Mas Fauzan. Iya, ciptaannya Luar Fauzan. biasa. Jadi nggak melulu Mas Bintang ya. Iya. Jadi Mas Bintang open ini ya. Jadi teman-teman di sini boleh menciptakan lagu. Iya, boleh dong. Ini udah 2 lagu berarti ya. Iya. Sebetulnya kalau dengerin lagunya juga asik sih. Maksudnya terutama yang terbaru kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Itu yang pertama. Oh ya pertama salah malah. Dikoreksi sebetulnya. Padahal baru 2 lagu nih. Itu boleh cerita nggak kenapa terinspirasi sama apa namanya? Ada hubungannya sama Harry Potter juga segala macem. Terus kenapa pakai bahasa Inggris? Campur gitu. Kalau aku sih sebenarnya awalnya gini. Bentar, Om. Mas Bintang. Mas Diki cerita coba. Kenapa lagunya itu yang dipilih? Yang lagu Siu Iya. Kenapa Ezio yang dipilih? dipilih untuk gimana maksudnya? Akio nyebutnya Bu ya? Oke. Akio. Kenapa Akio? Kalau lagu Akio itu kenapa judulnya Akio ya? Karena emang Bintang ya suka sama Harry Potter kebetulan gitu. Dia jadi kayak nuangin itu diksi ya. Iya, Diksinya tuh pakai dari Akio kayak sebagai untuk narik Mantranya ya. Sebenarnya kan itu artinya kayak mantra untuk narik suatu benda, objek gitu. Tapi kita makainya Akio ini supaya lebih diksinya kepake aja menarik gitu. Pakai kata-kata Akio gitu. Mas Fauzan sepakat ketika Mas Bintang bikin lagu Akio. Untuk masalah aransemennya atau gimana? Ya, aransemen atau lirik lagunya atau apalah Keseluruhan. gitarnya ikut diatur juga kah atau Mas Fauzan punya improve sendiri? Kalau untuk aransemen dan segala macamnya aku sih sepakat Mas. Sepakat sama siapa? Sama Mas Bintang. Mas Bintang, dan semuanya semua, ya. ya. Mas Fauzan aslinya Bekasi juga? Aku Bekasi ya. Bekasi? Jatiasi apa Pondok Gede? Jatiasi. Jatiasi. Tetangga sama Mas Deki ya? Semua sebenarnya Jatiasi Om. Semua Jatiasi? Iya. Semua bilangnya Pondok Gede? Itu aku sekolahnya. Oh sekolahnya, oke. Sekolahnya aku sama dia di Pondok Gede. Agak ini dikit lah ya. Iya. Jatiasi ya. SD Bekasinya dikit.
Jadi akhirnya oke ya Mas Fauzan tinggal ngisi gitar aja mah aman ya. Aman. Improve nggak? Ada beberapa. Ada beberapa. Oke. Mas Bita, ceritain lagi itu akhirnya awal bikin Akio. Akio tuh sebenarnya awalnya aku ini aja sih Om. Ini fun fact-nya lagu ini udah aku tulis dari pas zaman aku masih di Aksara Biru. Oh, udah lama. Cuma iya, tapi abis itu kan aku ngerasa kayak belum matang dari secara materinya. Terus juga kayak pada saat itu kan masih ngambang ya Aksara Biru. Ibaratnya arah musiknya tuh mau kemana belum klak gitu lah Om. Terus aku kayak ntar dulu deh, nunggu matang dulu. Cuma ya begitu jalannya Aksara Biru, akhirnya ada di band sekarang. Terus aku ngerasa kayak oh udah nih arahnya kesini, langsung aja aku tuangin semuanya di Son of South ini. Terus juga kepikiran Akio tuh awalnya karena inspirasi dari band Fish. Fish yang Hindia itu yang ada judulnya Sectum Sempra. Terus kayak wah unik banget nih pakai mantra Harry Potter dijadiin lagu. Terus aku langsung kepikiran ke arah situ lah. Apa ya mantra yang bisa aku pakai di lagu ini? Awalnya tuh lagu ini juga aku tulis dapat challenge dari ibu gitu, dikasih satu kata, nih bisa nggak dijadiin lagu. Terus aku awalnya di notes gitu aku coret-coret, aku susun, jadilah Akio yang sekarang ini. Terus aku cari mantra yang bisa dipakai, oh Akio bisa nih, karena kan Akio itu mantra untuk narik suatu objek gitu loh Om. Jadi kayak kalau di lagu ini tuh dipakai untuk narik ceweknya biar lebih pede gitu loh, kayak udah nggak usah malu-malu gitu lah. Terus akhirnya dari situlah oh bisa nih dipakai Akio. Padahal awalnya judulnya juga bukan Akio sebelumnya. Judulnya tuh My Girl. Karena aku pada saat itu kan belum kepikiran ke arah sana kan. Karena apa? Belum kepikiran ngambil kata Akio ini. Cuma kata Akio ini udah ada di dalam lagunya. Terus abis itu saran dari Mas Al bilang kenapa nggak sekalian aja mantranya yang dijadiin judul. Terus oh iya boleh juga kan, unik juga gitu. Belum banyak yang denger juga kan kayak kalimat Akio jadi judul lagu tuh. Terus ya udah akhirnya aku setuju. Jadi lama juga ya lagu ini berproses ya. Lumayan sih. Sebenarnya lamanya tuh karena aku ngendep aja, aku yang tutupin lah ibaratnya gitu. Jadi dari versi aslinya di upgrade gitu ya sampai sebenarnya yang juga upgrade-nya nggak begitu banyak sih Om. Cuma thanks to ini anak dua ini yang biasa aku kalau bikin musik tuh aku bikin lirik, ada nadanya, ngaransemennya tuh sama Melki sama AA gitu. Mas Deki sama Mas Fauzan nggak didapetin, Andromeda juga enggak itu. Bisa pas mereka datang, kita kasih nih udah materi 50%. Ntar baru mereka nambahin ini, baru jadi gitu. Gitu alasannya. Jadi Mas Deki jangan ngambek ya Mas Fauzan. Kalau tiba-tiba mereka bertiga ngumpul, kalian ngumpul sendiri aja dulu gitu kan. Itu apa namanya, selain challenge dari ibu itu kan temanya soal jatuh cinta juga kah? Mas Bintang sebenarnya lebih ke apa ya, lagu biar cewek lebih pede aja gitu sih Om sebenarnya. Oh jadi ngasih support ke kayak nggak usah malu-malu gitu, kayak kan ada liriknya, potongan liriknya tuh, you don't have to be perfect to be my girl. Kayak lu pede aja, gue mau kok sama lu gitu. Mas Melki nggak sempet protes nggak sama Mas Bintang pakai bahasa Indonesia aja dong, nggak usah pakai bahasa Inggris liriknya gitu? Jujur enggak, karena enggak. Jadi beliau kalau ngomong itu kalimat kata awalnya pasti muncul kata itu. Jujur. Bukan itu. Lanjut Mas Melki. Enggak sama sekali sih, karena kan lihat liriknya, oh iya keren banget, apalagi pas dia nunjukin notasi nadanya kan cukup rumit tapi enak gitu. Kebetulan kita ngulik bareng waktu itu ya. Ngulik. Aku tuh waktu itu pertama kali nunjukin ke dia, malah pertama kali waktu masih di band sebelumnya. Waktu lagi nginep, Mas sebenernya gue punya lagu nih kayak gini. Terus dia, oh enak. Terus abis itu baru aku ingetin lagi pas udah gabung ke Son of South. Masih inget nggak lagu gue yang ini? Terus abis itu belajar lah sama dia nih, kayak ibaratnya workshop tipis lah. Notasinya begini, nadanya begini. Terus dia kayak merasa tertantang gitu kan. Terus akhirnya dia improv juga sendiri gitu. Lalu ngomong dong, cerita dong Mas Melki. Susah nggak itu? Itu tadi pakai bahasa Indonesia aja dong gitu. Enggak ya? Awalnya kesusahan jujur.
Jujur. Udah itu emang biasanya begitu. Asal kalau nyanyi jangan jujur. Jadi jujur tiba-tiba muncul kata jujur itu masalah lagi. Jujur kesusahan. Ya, sorry maaf. Ya. Jadi awalnya susah untuk lirik berbahasa Inggris itu ya. Betul, apalagi cepat kan. Tapi yang See You itu bahasa Inggris semua malahan. Itu agak Akio bahasa Inggris. Salam neh. Yang See You itu berbahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Campur. Oke. Dexel. Akhirnya gimana? Menyiasatinya gimana? Dengan latihan, apalagi kan ada bintang, jadi ada momen buat nanya, gini gimana sih penyebutannya, ini gimana sih ngomongnya enaknya gimana. Sempat ada beberapa yang buat lebih enak jadinya ganti kan. Terus bahkan ada yang sempat diganti juga pas recording. Betul. Dia yang nyaranin kayak, "Tang, kayaknya kayak gini enakan kayak gini deh." Baru dia kayak, "Ya udah kalau lo lebih lepas begitu, tag-nya begitu juga nggak masalah dari aku pribadi gitu. Nggak ada batasan untuk nggak bisa lo harus ikut gua." Gitu. Jadi senyamannya si vokalis ya. Selama itu masih masuk juga ke notasi lagunya, kenapa enggak gitu kan? Pengalaman dia as vokal tuh lebih banyak daripada kita. Oh, sebelum di Sound of South itu berarti udah ini ya, apa? Sampai sekarang pun dia aktif di itu, ikut pelayanan gereja gitu. Wih, luar biasa. Itu paling nggak menjaga suara kan supaya tetap stabil, supaya tetap bagus kan Mas Melgi. Iya, bener nggak? Betul. Iya. Asal bandnya nggak ngelarang ya. Gue tetap boleh dong nyanyi di gereja itu nggak apa-apa ya Mas Melgi. Kalau nggak boleh. Wah. Pas ngelihat karakter vokalnya Mas Melgi gimana? Karakter vokalnya Melki kayak powerful banget sih. Terus juga ada apa ya, cengkokan yang khas gitu. Cengkokan khas. Meskipun bukan dangdut ya. Iya, bukan dangdut, ada cengkok. Mas Andromeda ngelihat Mas Melgi gimana? Ya sih, karakternya unik, powerful ya. Dia kalau nyanyi tuh kenceng banget. Gak usah pakai mic udah kenceng gitu ya. Iya. Ngomong biasa aja dia udah kenceng juga sebenarnya. Powernya oke. Powernya oke. Ngomongnya di sini juga cukup aja sih denger apa suara-suara dia tuh kalau nyanyi tuh emang masuk di kuping aku sih, enak aja gitu dengernya. Mas Fauzan sempat protes nggak? Wah, nggak ini nih apa kata-katanya nggak pas nih pengucapannya. Oh, kalau itu aku kan nggak mengerti banget tentang vokal ya. Jadinya aku serahkan lagi ke Mas Fauzan main gitar aja di sini. Kalau Mas Melgi lihat Mas Melgi gimana? Iya, Oke. Iya, karakter vokalnya apalagi dulu dia kan suka R&B gitu. Suara itu emang enak banget kalau dulu slow gitu. Oh iya. jadi ngerasa udah klik aja ya. Iya. Terus kayak lagu di Akio kayak ada beberapa part kayaknya yang di sini jangan terlalu full power nyanyinya. Part ini ada yang kayak cuman itu apa sih tekniknya? Dinamikanya ya biar ada kayak gitu. Ini setelah setahun kalian mulai terjun, mudah-mudahan nanti juga seterusnya. Amin. Apa yang teman-teman rasakan sampai hari ini? Apa ya? Mas Melgi, Mas Bintang, siapa aja dah? Gimana tadi? Udah setahun ini Februari ya berarti setahun ya, genap setahun ini berarti masih 11 bulan. Masih bayi gitu kan. Betul. Udah 2 single. Rasanya gimana Mas Melgi dengan Sound of South? Aku senang kenapa nggak bahasa Indonesia aja sih nama bandnya itu? Karena aku pengen gini aja sih Om, ngambil pasar yang lebih luas aja gitu, nggak mau segmented di lokal doang. Gitu. Nggak mau kelihatan Bekasi Selatannya itu kan? Waduh, itu justru sebuah kebanggaan itu. Jati Asih itu sebenarnya bukan selatan loh itu. Iya. Bukan ya? Selatan. Bekasi Selatan Bu. Oh, saya pikir masih sebelah sini barat loh. Enggak ya, salah ya. Barat sana jauh lagi. Ya. Oh, oke. Aku jujur senang banget.
ngelewatin prosesnya, mulai dari yang belum masih mentah gitu lagunya, aku bisa hadir di situ buat ikut explore dan juga ngasih ide, nuangin ide. Itu kan wah, ternyata gue dianggap ya gitu. Respect. Respect. Jadi kayak ya ke depan semoga kita tetap masih bisa berkarya bareng terus. Ya iyalah kan baru 11 bulan Mas Melki. Iya. Baru awal gitu loh. Jangan menyerah dengan 2 single gitu kan. Betul. Mas Bintang ngerasanya gimana sampai hari ini? Kalau aku sih karena apa ya, mungkin aku salah satu yang nyaksiin juga dari awal. Ini kan hitungnya kita udah reinkarnasi berapa kali ya. Iya. Jadi kayak seneng aja sih akhirnya dapat wadah yang apa bisa dibilang klop lah sekarang gitu. Makanya aku kayak nggak mau nyia-nyiain waktu, kesempatan sama orang-orang ini juga. Jangan sampai udah jalan misalkan 1000% ada yang harus mundur karena satu dan lain hal. Aku sayang banget sih, makanya mumpung masih seger-segernya ibaratnya Om, aku tuangin aja semuanya, kasih semuanya, dan aku nggak muluk-muluk harus dari aku doang. Siapapun aku dengar kayak Ojan nulis lagu, aku terima, siapa dapat ide aku terima, tapi kita olah lagi gimana biar semuanya tuh enjoy maininnya. Nggak sebenarnya gue nggak nyaman nih main kayak gini, biar nggak ada kayak gitu. Pokoknya semua harus dapat kenyamanan, semua harus dapat spotlight yang sama. Nggak mau lagi tuh ada, kalau aku sih ngehindarin sebenarnya kalau vokalis yang dapat spotlight doang it's okay gitu, tapi ya kita player-player dapat spotlightnya sama lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Kalau bisa terkenal bareng-bareng, kenapa enggak gitu? Biar Sound of South, oh kamu gitarisnya ya, oh kamu basisnya, nggak cuma ini vokalisnya Sound of South nih, nggak cuma gitu doang. Aku sih berusaha buat dorong mereka kayak, ayo kita buktiin kalau kita juga bukan sekedar player doang, kita juga part of this band gitu loh, gitu sih Om. Jadi Mas Bintang udah nanya satu-satu gitu, yakin dengan Sound of South gitu atau? Aku sih waktu awal sebelum bersatu kembali gitu ya, Mbak. Aku teleponin satu-satu Om. Awalnya Deki aku telepon dari jam berapa sampai jam 3 subuh tuh baru selesai. Kayak abis Deki besoknya langsung Ojan. Selesai apa nih maksudnya? Mas Deki selesai apa? Teleponan. Aku telepon. Iya. Terus aku telepon juga Fauzan, aku telepon Melki gitu kayak. Komit apa enggak gitu ya? Karena jujur aku ada kepikiran juga untuk solo karir. Cuma aku kayak belum bisa ini sih Om, belum bisa terima kalau aku tuh sebenarnya lebih seru, lebih enjoy kalau di panggung kan rame-rame gitu kan kayak seru banget gitu loh. Feel-nya, energinya beda lah dengan solo tuh, kayak aku mau ngerasain itu, apalagi emang udah mimpi aku dari dulu, dari awal terjun di musik tuh bukan as a solo karir, as a band. Makanya dari itu aku dari SMP aku udah nekenin kayak oh suatu saat gue punya band bakal kayak gini gitu. Makanya aku kayak minta tolong ke mereka gimana, masih mau nggak, aku tanyain, make sure satu-satu. Ntar soal gimana nantinya, yang penting kita berkarya dulu sama-sama, kayak yakinlah ini jawabannya ada di sini gitu. Mas Al yakin dengan Sound of South? Yakin, sangat jelas yakin. Jujur. Mas Al kalau lagi kesibukannya, kalau lagi nggak bermusik dengan mereka ngapain? Kalau aku sih biasa kayak main gitar aja, terus kayak oh siapa tahu nemuin aransemen, ide baru, aransemen baru. Ya ntar baru dioper ke Bintang atau ke yang lain. Gimana nih aransemennya asik atau enggak? Nanti baru nyatuin tuh sama lirik yang udah ada. Kayak gitu. Mas Andromeda sebagai adiknya Mas Bintang ngikut AA aja berarti ya? Kemana ngikut aja ya? Iya, kurang lebih ya. Cuma kadang kalau punya ide sendiri, aku minta nasihat dari dia. Ini kira-kira kalau gue bikin lagu kayak begini masuk gak ke band kita gitu loh. Misalkan ada yang kurang, ntar giniin aja mending. Ntar coba omongin lagi deh sama yang lain. Oh ya udah, paling gitu aja sih. Masih suka ribut gak dengan abang itu? Suka. Masih. Tetap ya? Tetap. Cuma ributnya nggak yang heboh gitu sih, kayak sebenarnya ributnya cuma karena ini sih, masalah sepele. Paling ribut gede tuh karena main game aja. Itu kan karena egois aja kan. Bukan karena bermusik enggak ya? Bukan. Bermusik enggak ya? Nggak pernah ribut karena bermusik. Soalnya warnanya emang sama. Sama. Oke. Jadi satu tujuan, satu selera itu ya. Oke. Ya. Juga. Setidaknya jadi real kalian itu ya. Iya. Ya. Jadi kalau berantem juga mudah-mudahan nggak lama itu ya berantemnya ya. Enggak sih. Iya. Kalau kalian lagi Ya. Mas Ojan,
Iya. Seberapa yakin Mas Ojan dengan Sound of Soul? 100% yakin. Asik. Iya, benar. Kesibukannya apa? Kalau mereka lagi ngeband ngapain, Mas Ojan? Aku masih kuliah sih, Om. Oh, masih kuliah? Ini semuanya kuliah berarti? Yang masih Aku sama adik. Yang kuliah. Ade sama Oh, Fauzan. tinggal berdua. Yang lain Udah lulus. selesai. Oke. Mas Ojan tadi apa? Ketika nggak ngeband ngapain? Kuliah. Kuliah terus sama lagi nyusun skripsi. Oh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pas sidang nggak barengan pas manggung ya. Waduh. Itu dia. Ngeri juga. Tapi nanti kalau udah lulus kuliah masih tetap ngeband. Apa punya rencana lain gitu Mas Ojan? Kalau sekarang sih aku masih mau band, masih seru di sini. Menurut Mas Ojan, musik hari ini bisa untuk hidup? Musik hari ini Bisa untuk hidup? Menurutmu? Menurutmu Ya, bagaimana? maksudnya ini. Musik Mas secara keseluruhan gitu. Mas Ojan itu ngeband itu bisa untuk menghidupi diri sendiri gitu. oh, Syukur-syukur berlebih nanti. amin. Bisa. Iya, jawabanmu apa? Jawaban aku bisa sih, Om. Bisa. Makanya yakin dengan Sound of Soul. Iya. Sound of Soul kok kebalik-balik nih. Sepedanya apa? SS gitu? SOS. Kayak SL7 nih. Iya juga ya. Iya, SOS. Mas Degi, seberapa yakin Mas Degi dengan pilihanmu hidup dan berkarya bersama SOS? Kalau dari pembuatan lagu sama keseluruhannya ini aku ngeliat kayak kedepannya bakalan ya ini pikiran aku ya gitu, insya Allah bisa inilah bisa meledak, bisa ngehidupin kita gitu dari situ. Amin. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk yang lain, Oh, oke. fokus ke band gitu. Yakin begitu? Yakin, Bismillah. Kalau sama Mas Ojan suka berantem nggak urusan gitar gitu? Siapa dia? Iya, Sama Mas Degi Ojan. sama Mas Ojan. Dia ini volumenya gede mulu sih. Ya kan namanya gitaris rhythm melodi biasanya kan dia egonya tinggi tuh. Karena aku kecilin. Kebalikan. Malah kebalikan. Apa? Egonya tinggi siapa kalau main gitar? Bukan, dia tuh kadang kalau main melodi tuh kadang karena kadang ragu gitu Om. Jadi kayak mainnya kecil gitu loh. Karena dia sebenarnya di situ. Oke. Makanya ributnya paling di situ. Jangan gedein apa ini volume lu gini gitu. Akord. Lupa akord diumpetin. Ketahuan ya. Asal gerak aja kan. Iya. Si panggung. Iya kan. Si panggung. Udah kunci aja udah ketahuan ya, udah begitu ya. Tiba-tiba ada yang nengok. Jujur, Mas Melki, Jujur. dengan SOS, Ya. dengan SOS, menurutmu gimana? Berkarya dengan SOS? Menurutku 100% aku yakin kedepannya SOS itu bakal mengejar impian setinggi langit. Amin. Amin. Karena jujur ya semoga berdoa nih. Semoga- Lagi berdoa nih. Semoga Ya semoga kedepannya bikin karya yang lebih keren lagi gitu kan. Terus banyak orang yang suka gitu juga. Dari semua kalangan. Dari semua kalangan betul. meskipun hari ini banyak sekali musisi bermunculan, Betul. banyak sekali lagu baru. Betul. Mas Melki, biar SOS bisa muncul apa? Punya ini nggak? Punya? Apresiasi, Heeh. main apa. Punya SOS unik. ya biar lagunya makin dikenal, biar SOS-nya juga muncul. Yang bikin unik dari band lain. Menurut Mas Melki apa? Jujur nih. Oke, yang beda mungkin ya kita secara persona beda-beda nih. Jadi ada yang lucu, ada yang apa, mungkin kita bisa tonjolin dari situ promosi, terutama promosi. Terus untuk genre seperti kita mungkin belum banyak ya. Iya, karena kan kita nganut lagi balik ke Heeh. genre apa sih pop rock Pop rock. zaman 2015, 2016 gitu. Di mungkin di situ sih kita coba bangkitin lagi era-eranya, era-eranya iya One Direction, era-eranya Five Seconds of Summer. Gitu sih paling kita yang kita jual itu. Mudah-mudahan tidak berhenti di
Akio. Mudah-mudahan setelah ini juga ada single berikutnya. Kita lagi garap album. Single. Album malahan. Iya. Ini teman-teman indie ya? Iya. Oke, mudah-mudahan nanti terwujud Mas Bintang. Albumnya jadi legacy buat Sound of South. Karena ini adalah awal titik mula. Ya harus semangat. Iya. Kayak nasihatin orang tua, kayak nasihatin anak muda lah. Ya artinya nggak berhenti di 2 lagu. Mudah-mudahan rencana kalian bikin album terwujud, terus berkarya. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, Sound of South. Jangan lupa terus. Jangan lupa sobat apa? Sobat WK. WK. Oh. WK tuh warta kota maksudnya. Dari situ, bukan Sobat ya, Pandi ya. Oke, untuk sobat-sobat WK di luar sana, doakan kami semoga kami bisa terus berkarya. Amin. Menuangkan karya yang tidak ada umurnya. Amin. Bisa dinikmati semua kalangan, semua umur, semua zaman. Limitless lah. Semoga kami selalu sehat semua. diberikan ketabahan, diberikan kelancaran untuk semuanya. Album kami nanti ada, kita spoiler, ada kurang lebih 9 track ya. 9 ya 7 sampai 9 lah kurang lebih. Nah, itu genrenya ya mirip-mirip Akio, mirip-mirip Siu, cuma ada 2 lagu mellow juga untuk mendukung para jomblo di luar sana biar relate dengan kami. Iya, yang patah hati, sakit hati, biar suasananya terdukung dengan lagu kami. Jangan lupa tungguin aja. Kita akan support kalian. Kalau usia-usia kalian kan masih relate aja, masih bisa merasakan patah hati itu, jatuh cinta. Jadi mudah-mudahan masing-masing juga bisa memberikan bisa memberikan sumbangan lagu, sumbangan karya musik ke Sound of South. Terima kasih Sound of South. Terima kasih. Benar kan suaranya? Benar. Sound of South sudah mampir ke Palmerah. Itu tadi ditunggu karya berikutnya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Terus nyanyi, terus ngeband, jangan menyerah kayak lagunya The Massive. Kalian mudah-mudahan nggak cuma di permukaan tapi juga nanti akan tenggelam biar tahu isi dalamnya lautan, isi dalamnya industri musik Indonesia. Terima kasih Sobat WK sudah nonton obrolan saya dengan Sound of South from South of Bekasi. Sehat-sehat semua. Bye-bye. Terima kasih. Standing right there, wearing your high heels, can't even talk, still stuttering. And your mom said that you already spending your time 3 hours in your room. I don't know what you gonna do, what you don't know, what you have to do. Just keep calm and I'll be waiting your getaway. I want you stay. Why do you run away? You said that you okay, but your heart is flying away. Akio girl, come on, come over.
So please come here closer. Did you know that you don't need to be perfect? You be my girl. Let me tell you something. You are more than anything, and girl, you're my everything. Deep down my heart, this is what I'm feeling. Let's be something. I want you stay. Why do you run away? You say that you're okay, but your heart is